kelas 5 hari ini buka buku gambarnya, kalian membuat gambar bercerita. Ya, sebentar, Ibu mau ke kelas 6 dulu. Hati-hati ya di sekolahnya, meskipun sekolahnya jauh harus tetap rajin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cat, waktu ada gempa kita lagi apa ya? Oh iya, lagi belajar. Terus lagi belajar, aku lari keluar. Takut ketiban genteng. Oh iya, aku sama takut ketiban. Lalu itu teman aku yang ketiban genteng. Lalu itu ada yang berdarah. Tapi selamat itu ya teman-temannya. Kamu selamat? Selamat. Aku juga selamat. Langit jadi atap, lantai pun retak, dan reruntuhan tembok terlihat berserakan di mana-mana. Inilah ruang kelas kami, hancur karena gempa 2 tahun lalu. Sejak itu, kami tak bisa lagi belajar dengan tenang. Gedung sekolah kami telah berdiri lebih dari 30 tahun. Selama berdiri, sudah 2 kali gedung sekolah rusak karena gempa besar yang menimpa Tasikmalaya di tahun 2009 dan 2017. Bapak guru bilang, Tasikmalaya memang sering sekali terkena gempa. Bukan hanya sekolahku yang rusak, tapi juga rumah-rumah warga. Akibat gempa itu juga, banyak korban meninggal dunia, teman. Sedih ya. Sekarang, 2 tahun berlalu setelah gempa besar. Sekolah kami masih seperti ini. Kami masih belajar dengan pemandangan reruntuhan gedung. Aku ingin belajarnya berkonsentrasi. Aku ingin sekolahku seperti sekolah lain. Aku ingin belajar tanpa rasa takut. Setiap berada di sini, kami merasa sangat takut kalau sisa reruntuhan gedung ini menimpa badan saat kami belajar di dalam kelas. Dan kami ingin sekali punya sekolah yang aman agar kami bisa belajar tanpa rasa takut lagi. Wilajeng Sumping Kasadayana. Selamat datang di kampung halamanku, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke Garut atau Sumedang, nah, letak Kabupaten Tasikmalaya tidak jauh dari sana. Dibanding daerah lain, wisata alam Tasik tak kalah mengasihkan, teman. Saat tiba di kota Tasik, kita akan disambut dengan keindahan Gunung Galunggung yang tinggi dan megah.
Ada 620 anak tangga yang akan membawa kita ke atas untuk melihat kawah yang berwarna hijau berkilauan. Rasa capek setelah menaiki anak tangga terbayar sudah saat melihat kawah. Saya pisan, euy. Bagus sekali ya. Tak hanya gunung, Tasikmalaya juga punya wisata pantai yang indah. Lengkap sekali ya teman, ada gunung dan pantai. Buat teman yang suka gunung dan pantai, tidak perlu bingung, keduanya ada di Tasikmalaya. Berjarak 30 meter dari Gunung Galunggung, inilah Desa Pusparaja, kampung halamanku. Di sini masih banyak pepohonan hijau dan cuacanya cukup sejuk meskipun saat musim kemarau. Nah, sekarang aku ajak teman-teman bermain air di kali ya. Oh iya, aku Arya Aditya. Panggil saja aku Adit ya teman. Setiap minggu pagi, aku dan teman-teman punya kebiasaan unik nih. Ya, mandi di kali. Asik kan? Karena musim sedang kemarau, jadi air tidak banyak nih teman. Hanya terlihat sedikit air dan bebatuan besar. Tapi, meski airnya sedang surut, bermain ciprat air dan berenang di permukaan air tetap menyenangkan kok. Meski cuaca panas, tapi airnya dingin sekali teman. Wah, setelah puas bermain, enaknya minum yang segar nih. Aha, ada kelapa hijau. Siapa yang mau? Air kelapanya segar. Daging kelapanya juga tidak kalah enak loh teman. Senang sekali bisa bermain di tengah pemandangan kampung yang hijau dan indah. Tapi, ada cerita sedih tentang perjuangan kami di sini untuk sekolah. Kami harus belajar di gedung sekolah yang rusak, dan itu membuat kami sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Kabupaten Pusparaja memang luas, tapi di sini tidak banyak sekolah yang ada. Satu-satunya yang dekat dengan rumahku hanyalah SDN Puspa Mulya. Jangan bayangkan gedung sekolah yang megah dan bagus. Sekolahku hanya gedung kecil dengan warna hijau muda yang sudah luntur catnya. Meski kecil, tapi teman tahu tidak? Sejak 38 tahun yang lalu, sekolah ini telah menjadi satu-satunya harapan bagi anak-anak di kampungku karena cuma ada sekolah ini. Bangunan kelas yang runtuh, atap yang bolong, dan ruang kelas tanpa tembok hanya dibatasi papan tulis adalah pemandangan biasa di sekolah kami, teman. Tapi, karena kami semua punya semangat yang sama untuk sekolah, lihat deh, wajah kami tetap terlihat ceria ya saat belajar. Ibu guru pun tidak pernah mengeluh.
Nama saya Arya Aditya, umur saya 12 tahun. Sekarang saya tinggal duduk di kelas 6. Untuk kelas 5 hari ini buka buku gambarnya, kalian membuat gambar bercerita. Ya, sebentar Ibu mau ke kelas 6 dulu. Untuk kelas 6 sama sekarang pelajarannya menggambar tapi temanya membatik ya. Kalian membuat corak batik. Jangan heran ya teman, kalau ibu guru kami harus bergantian mengajar. Karena selain kelas yang digabung, kami juga kekurangan guru. Jadi, seorang guru mengajar untuk 2 kelas. Ini nanti kurang bagus kelihatannya ya. Teman bisa bayangkan bagaimana sulitnya guru kami mengajar 2 pelajaran yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Tentu saja kami jadi tidak fokus dan konsentrasi. Agar mudah, kadang pelajaran dibuat sama, hanya tema yang berbeda. Seperti ini. Padahal pelajaran kelas 6 dan 5 tidak sama. Jadi, kami sering tertinggal pelajaran. Selain berbagi ruang kelas dan guru, aku juga harus berbagi bangku dengan kedua temanku nih. Sempit dan sulit bergerak. Untuk kalian ya anak-anak sekalian, untuk kelas 6, kelas 5, walaupun kita begini keadaannya, ruangannya cuma 1 tapi terbagi 2, kalian harus tetap semangat ya. Supaya kalian itu prestasi lebih meningkat. Kejadian gempa itu terjadi pada tanggal 19 Desember 2017 yang mengakibatkan 2 kelas itu mengalami kerobohan total. Yang imbasnya itu kelas 5 sama kelas 6 itu satu ruangan dibagi 2. Harapannya supaya lebih cepat datang bantuan untuk SDN Puspa Mulia supaya kami di sini belajar lebih kondusif lagi. Waktunya istirahat nih teman. Di sekolahku, anak laki-laki senang bermain bola dan anak perempuan main donal bebek. Oh iya, kami tidak punya kantin di sini. Jadi, kami lebih sering bermain di antara reruntuhan gedung sekolah. Jarak dari sekolah ke rumahku sekitar 2 km, teman. Tidak ada kendaraan atau angkutan, tapi kami sudah terbiasa berjalan kaki. Meskipun jauh dan panas, tapi jadi tidak terasa deh kalau dilalui bersama teman-teman. Dalam perjalanan pulang, kami melewati rumah-rumah warga, kebun, hingga sawah. Kalau dilihat dari atas, sawahnya berwarna abu-abu. Artinya, sawah sudah kering, teman. Sayang sekali ya, warga di sini jadi tidak bisa memanen padi. Sore hari, anak-anak di kampungku akan belajar mengaji atau disebut sekolah agama. Jaraknya dekat, hanya beberapa rumah saja dari rumahku. Di sini, kami mengaji tidak bayar, alias gratis. Gurunya juga tidak dibayar. Jadi,
Kami bersyukur sekali ya teman, punya kesempatan untuk belajar agama. Tak terasa sudah pagi saja nih teman. Padahal aku masih mengantuk. Mata seperti tidak mau terbuka. Jang geraku kah jang siang. Sekolah hik tebih kedah mapah kedah naon sok gugah. Aku harus segera bangun karena sekolahku cukup jauh teman. Jadi harus bangun lebih pagi agar punya waktu untuk menempuh perjalanan. Setiap pagi selalu seperti ini. Ibuku tidak pernah lupa menyiapkan seragam untukku. Ibu bilang, bagaimanapun kondisi sekolah, aku harus tetap rajin belajar. Ya, jalan sekolah. Hati-hati ya di sekolahnya, meskipun sekolahnya jauh harus tetap rajin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main, pulang, dan pergi sekolah, kami selalu bersama-sama. Kompak banget ya kami. Setiap hari selalu ada cerita baru yang membuatku bahagia bersama teman-temanku. Di kampungku ada kebiasaan gotong royong. Lihat deh, ibu, bapak, tua, muda, semuanya sedang bergotong royong untuk membangun musola. Aku jadi ingat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semua pekerjaan akan terasa ringan kalau dikerjakan bersama-sama. Itulah yang selalu kami ingat. Setiap Jumat, kami belajar agama di musola, tidak jauh dari sekolah. Karena ruang kelas kami tidak cukup jika menampung semua murid dari kelas 1 sampai 6. Untung saja kami masih bisa belajar di sini ya teman. Selain digabung dengan kelas lain, ruangan kelas adik-adikku di kelas 2 dan 3 juga digabung dengan ruangan kepala sekolah. Sisi kanan untuk ruang kelas dan di sisi kiri ruangan kepala sekolah. Pak Maman, kepala sekolah kami, rela ruangannya dibagi 2 agar teman-temanku yang lain bisa belajar. Untuk pembagian terpaksa kami karena keterbatasan guru yang ada, satu orang guru itu memegang 2 kelas sekaligus, memegang 2 kelas di dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Namun kami tidak surut semangat dan terus pantang mundur, walaupun dalam keadaan ya seperti nampak oleh ibu kelihatan sendiri gitu. Karena ini suatu ujiannya dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersabar, tetap berjuang, tetap semangat, dan pantang mundur sekalipun dalam keadaan darurat seperti sekarang ini. Belajar dengan segala keterbatasan kadang membuat kami capek dan tidak berkonsentrasi. Tapi, kalau kami melihat para guru dan kepala sekolah yang tidak pernah mengeluh untuk berjuang bagi pendidikan 116 siswa dan siswi di sini, rasa capek itu tentu saja harus kami lawan. Sekalipun semuanya terasa tak mudah bagiku, tapi teman tahu tidak? Di luar sana masih banyak loh anak-anak lain yang tidak bisa sekolah atau tidak memiliki gedung sekolah yang layak sepertiku. Ternyata, aku hanyalah salah seorang di antara banyak anak-anak lainnya yang belum beruntung. Tapi, apakah aku menyerah? Tentu saja tidak, teman. Harapan dan cita-citaku akan terus terbang di angkasa. Perjuangan untuk mendapat gedung sekolah yang aman tidak mudah dilewati jika seorang diri saja. Makanya, kami akan melewati semua perjuangan ini bersama-sama. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua, dan kami tidak akan menyerah begitu saja. Apapun bentuk sekolah kami sekarang, kami tahu perjuangan kami akan membentuk kami menjadi murid-murid yang kuat dan tidak mudah menyerah. Dan kami akan terus punya mimpi. Aku ingin sekolah ini dibangkitkan lagi. Aku ingin belajarnya lebih nyaman.